Rasa cemas melanda Fonya Dransyalia. Anak pertamanya, Alif Asidik, yang duduk di bangku prasekolah, terpaksa menghabiskan banyak waktu untuk berada di rumah selama pandemi COVID-19. Fonya tahu, penting baginya untuk mengajarkan Alif yang berusia 4,5 tahun untuk berinteraksi dengan lingkungan sosial. Namun, pembatasan kegiatan termasuk belajar tatap muka di sekolah berpotensi membuat Alif mengalami gangguan sosial. Kalau kecemasan itu ada ya, apalagi tipe anak saya itu pemalu gitu loh. Maksudnya dia nggak bisa yang langsung dekat dengan orang baru gitu loh. Dia harus beradaptasi dulu untuk dirinya dia sendiri, baru dia bisa berinteraksi sama orang. Kecemasan itu ada. Takut anaknya jadinya ansos ya, lebih enjoy bermain di rumah karena sehari-hari seperti itu. Kecemasan Fonya bukan tanpa alasan. Tingginya intensitas anak berkegiatan di rumah mengurangi kesempatan anaknya untuk berinteraksi dengan lingkungan sekitar. Warga Kelurahan Sukmajaya, Depok, Jawa Barat ini pun mencari strategi agar kedua anaknya yang masih balita tetap melakukan interaksi sosial supaya tak tumbuh menjadi pemalu. Tiap hari itu kita video call dengan neneknya, dengan sepupu-sepupunya dia. Jadi ada interaksi dengan saudara paling enggak. Jadi harapannya pada saat pandemi ini selesai, dia sudah terbiasa dengan orang lain gitu loh. Jadi nggak asing lagi dengan orang-orang di sekitarnya dia. Psikolog klinis anak dan remaja Monika Sulistiawati menjelaskan, idealnya usia sekitar 3 hingga 4 tahun menjadi waktu yang tepat untuk melatih keterampilan sosial pada anak. Orang tua harus memahami ciri anak yang mengalami gangguan sosialisasi. Ciri-cirinya ketika anak harus berinteraksi dengan orang lain atau ketika anak harus bertatap muka dengan orang lain, anak memiliki kekhawatiran berlebihan. Nah, biasanya kekhawatiran berlebihan pada anak itu bisa dimunculkan dengan misalnya dia ngumpet di belakang orang tuanya. Kemudian dia menjadi, yang tadinya anaknya menjadi di rumah mungkin bawel, riang, ketawa-ketawa, aktif banget. Ketika dia berada di lingkungan sosial, mungkin dia jadi kaku, tegang, diam saja, kontak mata nggak ada, nunduk terus. Itu bisa, itu adalah ciri-cirinya. Ya, ciri-ciri tersebut menggambarkan kondisi anak mengalami social anxiety disorder atau gangguan kecemasan sosial. Ada sejumlah tips yang dapat dilakukan oleh para orang tua untuk mencegah anak mengalami sosial fobia. Mungkin caranya bisa dengan virtual terlebih dahulu, misalnya dengan dada-dada, dengan menyapa, dengan kakek nenek, om tante. Itu adalah cikal bakal, modal awal yang bisa diberikan orang tua ke anak, supaya nanti ketika situasi perlahan-lahan berangsur-angsur mulai normal, anak-anak sudah tidak kaget lagi ketika harus benar-benar berinteraksi di luar rumah. Gitu. Sejatinya, orang tua harus peduli terhadap perkembangan sosial anak. Meski selama pandemi, mayoritas kegiatan anak dilakukan di dalam rumah bersama keluarga. Jangan biarkan pandemi COVID-19 membuat anak kehilangan kesempatan bersosialisasi. Victor Pangaribuan, Indra Harja, Depok, Jawa Barat.